اهدنا الصراط المستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kekasih dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada mereka yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah taala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Wa qala azza man qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah kita tengah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Tidak lama lagi kita akan mendapati bulan yang mulia. Itulah bulan Dzulhijjah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wabil khusus
10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 10 Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari yang utama yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr walayalin ashr." Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa malam yang 10 yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, tidak lain dan tidak bukan melainkan terdapat keutamaan, kemuliaan yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tuna min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Umumkanlah kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, maka niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai onta yang kurus. Mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia yang jauh untuk mereka menyaksikan perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka, dan agar mereka menyebut asma Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Ayamin ma'lumat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hari-hari itu adalah hari-hari yang utama yang hendaknya seorang muslim, seorang mukmin berlomba-lomba di hari-hari yang penuh kebaikan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada satupun hari, kata Nabi, yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat pun bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Bahkan amalan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, walal jihadu fi sabilillah, bahkan tidak pula amalan jihad fi sabilillah. Ghairu rajulin kharaja min nafsihi wa malih falam yarji min dalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar dengan harta dan jiwanya, kemudian setelah itu dia tidak kembali setelahnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan keutamaan amalan di hari-hari tersebut. Maka daripada itu jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan hari-hari itu untuk beliau berpuasa, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 9 Dzulhijjah, dan terlebih lagi tanggal 9 Dzulhijjah yang dikatakan sebagai hari Arafah, hari yang mulia, hari yang tatkala itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. "Wa may yas'aluni fa utiyah." Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri permintaannya.
wa may yastaghfiruni fa'aghfir lah. Siapa yang mohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada hari Arafah, hari yang mulia, hari yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Dan Nabi SAW menyebutkan keutamaan puasa di hari 9 Dzulhijjah, di hari Arafah. Kata Nabi SAW, ahtasibu 'ala Allah, aku menyangka bahwa puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa hari Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Luar biasa. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di hari-hari yang mulia tersebut. Maka sudah barang tentu sebagai orang yang beriman berlomba-lomba untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengejar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar meraih predikat termulia, derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari setelahnya, setelah hari Arafah, itulah hari yang disebut dengan hari raya Idul Adha, hari raya kurban, yang disebut oleh Nabi SAW Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang besar. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya tatkala mereka menyembelih ibadah, tatkala mereka menyembelih kurban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertakarrub, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari itu kaum muslimin selesai dari mereka menjalankan solat Idul Adha, maka mereka menyembelih ibadah kurban. Mereka melakukan ibadah kurban yang dengannya mereka niatkan untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintah di dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang paling besar. Maka daripada itu, fasholli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua ibadah ini, kata para ulama, sebab solat adalah ibadah badan yang paling utama, sementara kurban adalah ibadah harta yang paling utama. Terkumpul dua ibadah tersebut, ibadah solat dan ibadah menyembelih hewan kurban. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kurban kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah menyatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, tidak ada serikat baginya. Yang sampai kepada Allah bukan darah-darahnya, yang sampai kepada Allah bukan daging-dagingnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepadanya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukanlah yang sampai kepada Allah daging-dagingnya, bukan pula darah-darahnya, akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyembelih ibadah, kita menyembelih kurban dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan sebagai bentuk menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebab beliaulah yang pertama
mensunnahkan sembelihan kurban itu, sebagaimana dalam kisahnya yang masyhur tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi menyembelih anaknya, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu, maka beliau pun datang kepada anaknya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara." Wahai anakku, sungguh aku bermimpi, aku melihat, aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Subhanallah, ujian yang sangat berat yang menimpa Nabi Ibrahim alaihi salam, tapi Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan beliau anak yang soleh. Nabi Ismail alaihi salam dengan tegar beliau menjawab, "Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakan, laksanakan perintah dari Tuhanmu, maka insyaallah engkau akan dapati aku sebagai orang yang bersabar. Subhanallah, maka ini pengorbanan yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana sunnah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala abadikan sampai pada saat ini dan sampai pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mensyariatkan ibadah kurban itu, tentunya dalam rangka kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابته أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna taqwallahi azza wa jalla an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Thumma a'lamu rahimakumullah annal jannata uddat lil muttaqin wa anna an-nara uddat lil kafirin. Nas'alullaha salamata min adabin nari wa makril kafirin. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wal quruna wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wal quruna wa sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil